Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan jelaskan sedikit tentang bagaimana menyusun latar belakang dan konteks penelitian dalam penulisan skripsi, tesis maupun disertasi. Tapi sebelumnya saya ingin jelaskan terlebih dahulu perbedaan latar belakang dan konteks penelitian. Nah, istilah latar belakang justru lebih tepat digunakan untuk penelitian kuantitatif. Kenapa? Karena permasalahan penelitian sudah diketahui secara pasti oleh peneliti, sehingga latar belakang penelitian benar-benar menjadi latar dan menjadi dasar dalam membuat rumusan masalah penelitian yang sifatnya tidak akan berubah dari awal hingga penelitian selesai. Nah, sementara itu konteks penelitian adalah merupakan uraian awal yang mengantarkan kepada masalah penelitian. Dalam penulisan proposal penelitian, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi yang menggunakan pendekatan kualitatif, penjelasan tentang alasan peneliti memilih judul tertentu ya, maksudnya tidak harus menggunakan istilah latar belakang penelitian atau background of research. Tetapi kemudian banyak juga masih ternyata perguruan tinggi yang walaupun penelitiannya kualitatif tetapi menggunakan istilah latar belakang. Tapi bagi saya pribadi, kalau penelitian itu penelitian kualitatif, maka lebih tepatnya menggunakan istilah konteks penelitian. Nah, kenapa konteks? Istilah konteks penelitian lebih sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Kenapa? Karena penelitian kualitatif itu bersifat terbuka dan sangat tentatif. Karena apa yang dilakukan peneliti sejatinya masih berupa rabaan atau dugaan setelah melihat peristiwa atau gejala-gejala di lapangan yang sepertinya tidak lazim. Makna yang sesungguhnya di balik fenomena yang terjadi baru akan terungkap dengan jelas pada saat peneliti melakukan penelusuran. Nah, landasan inilah yang kemudian mendorong penelitian bersifat konteks. Nah, bagaimana cara menyusun konteks penelitian atau latar belakang penelitian? Biasanya banyak mahasiswa ya yang kemudian agak kesulitan dalam menyusun latar belakang penelitian, sehingga ketika ditanya rumusan masalahnya apa, tidak bisa menjelaskan dengan baik. Nah, ada beberapa hal yang harus ada dalam sebuah latar belakang penelitian atau biasa disebut dengan konteks penelitian. Minimal latar belakang yang baik itu atau konteks penelitian yang baik itu harus mengandung 6 hal ya, 6 hal. Tapi ada juga yang mengatakan 4 hal. Ini saya akan jelaskan yang 6 hal, karena kalau 4 hal itu cuma sampai pada landasan teoritis, landasan religius, landasan yuridis, dan landasan empiris. Nah, masalah penelitian dan landasan filosofis itu tidak bisa dijelaskan. Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan landasan teoritis ya. Landasan teoritis itu berhubungan dengan pendapat para ahli yang mendukung uraian konteksnya ya. Jadi pastikan bahwa tema-tema penelitian yang Anda angkat itu sudah pernah dibicarakan oleh para pakar, para ahli sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah landasan religius. Landasan religius itu adalah landasan yang berasal dari sumber keagamaan, baik ayat Al-Quran, hadis maupun pendapat para ulama. Tapi bagi saya landasan religius itu tidak harus berasal dari Al-Quran dan hadis, boleh berasal dari nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Kemudian yang ketiga adalah landasan yuridisnya. Nah, landasan yuridis ini terkait dengan landasan hukum yang berlaku di Indonesia, apakah itu undang-undang, peraturan, keputusan, dan sebagainya. Pastikan bahwa tema-tema yang Anda angkat itu punya landasan yuridis. Kemudian yang keempat adalah landasan filosofis. Nah, landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna dan hakikat pendidikan. Apakah pendidikan itu, kemudian mengapa pendidikan diperlukan, apa yang harusnya menjadi tujuan pendidikan, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah landasan deskriptif atau landasan empiris, yakni landasan yang berhubungan dengan realitas, baik dari sisi sejarahnya, sosialnya, budayanya, psikologisnya, dan lain sebagainya. Nah,
Ini kebanyakan mahasiswa ini terjebak di sini, susah untuk mengungkapkan landasan-landasan empirisnya. Jadi pastikan bahwa ada persoalan yang menarik, ada persoalan yang unik di sana ya, ada persoalan apa di sana itu sehingga persoalan itu layak untuk diteliti, layak untuk dipublikasi, dan layak untuk ditindaklanjuti lebih jauh. Nah, kalau kemudian di latar belakang itu kemudian tidak menyiapkan itu, saya kira masih belum bisa dikatakan sebagai latar belakang yang baik ya. Jadi kalau Anda bisa kemudian mengungkapkan fakta-fakta menarik di sana ya, yang kemudian fakta-fakta di sana yang terjadi di sana, yang di situs maksud saya, fakta-fakta yang terjadi di lokasi, yang kemudian fakta itu menarik, berbeda dari yang lainnya, dan memang layak untuk diteliti. Itu adalah landasan empiris Anda sampaikan dan Anda kemukakan di latar belakang atau di konteks penelitian. Kemudian yang terakhir adalah masalah penelitian. Nah, masalah penelitian ini merupakan gambaran atau deskripsi fenomena yang menjadi masalah penelitian. Masalah penelitian biasanya didasarkan atas hasil observasi awal atau penelusuran peneliti terhadap masalah yang dikaji. Kemudian yang selanjutnya adalah sistematika penulisan latar belakang atau konteks penelitian. Biasanya dimulai dari umum ke khusus atau dari khusus ke umum. Tujuannya untuk agar apa? Tujuannya agar sistematis, logis, dan mudah dipahami. Nah, dalam penulisan karya ilmiah, entah itu skripsi, tesis, ataupun disertasi, pola pikir yang sering digunakan adalah dari umum ke khusus, yakni uraian yang diawali dari aspek-aspek umum dan secara bertahap menuju ke persoalan yang lebih khusus atau ke dalam persoalan atau masalah penelitian. Nah, lalu fenomena apa yang kemudian dapat dijadikan sebuah masalah penelitian? Fenomena yang dapat dijadikan masalah penelitian diantaranya adalah adanya gap, yaitu adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, yaitu desain dengan dasolen, teori dengan praktek, kemudian idealitas dengan realitas. Kemudian yang kedua, adanya permasalahan yang bersifat unik atau berbeda dengan yang lain, di mana hal tersebut belum pernah terjadi atau jarang terjadi di tempat lain. Kemudian yang ketiga adalah fenomena yang bersifat kontroversial, khususnya fenomena yang berhubungan dengan bidang yang dikaji. Kemudian yang keempat adalah fenomena yang sedang ramai dibicarakan atau menjadi perbincangan dalam konteks bidang yang dikaji. Kemudian yang terakhir, yang kelima, adalah pengalaman pribadi seseorang yang dibukukan dan layak dijadikan sebagai bahan penelitian. Itu beberapa tips ya yang bisa dilakukan agar yang bisa dijadikan dasar atau pedoman dalam menyusun latar belakang atau konteks penelitian, supaya konteks penelitian kita itu bisa dipahami dengan mudah, karena isi dari sebuah penelitian itu bisa dilihat daripada konteks, daripada bagaimana Anda menyusun konteksnya. Permasalahan-permasalahan yang akan Anda teliti itu bisa dilihat dari konteks atau latar belakang penelitian. Jika Anda kemudian mampu mengungkapkan 6 landasan ini, saya kira tidak ada alasan apapun ya bagi tim seleksi judul ya untuk menolak proposal yang Anda ajukan ke mereka. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.